Bab 1823. Tokoh dari segala penjuru. Dalam waktu 10 hari, ketika Erikin melewati jalan ini sebelumnya, bahkan belum menyelesaikan setengah perjalanan dari Bai Huang Chao, tetapi mereka telah hampir melintasi gunung sihir. Ini karena ketika melewati Bai Huang Chao, khawatir akan ketahuan oleh pihak lain, jadi sengaja mengurangi kecepatan untuk menutupi aura, jika tidak kecepatannya akan lebih cepat. Lagi pula, identitas Erikin tidak biasa, beberapa penatua tertinggi sangat panik, bahkan sudah menggunakan jurus pamungkas dari awal. Baru beberapa hari ini setelah mereka menyadari bahwa Erikin mungkin telah melewati krisis dengan aman, mereka barulah sedikit mengurangi kecepatan. Tapi meski keempat orang itu tidak menaiki kapal abadi, tetapi kecepatan mereka masih secepat kilat. Kemanapun mereka lewat, setiap kali bertemu iblis monster atau kultivator yang berani menghadang, akan langsung dibunuh bahkan tanpa bicara satu kata pun. 4 kekuatan fase penilaian bergabung menerobos hutan belantara gunung sihir, agaikan berjalan di atas tanah rata. Ya, dengan kecepatan ini, kita sudah akan mencapai lokasi bocah itu dalam seminggu. Alonso Qin, pria tua berambut putih itu mengangguk. Tapi Erikin si bocah tengik ini, datang ke wilayah utara secara tidak terduga, bahkan pergi ke kedalaman wilayah utara, jangan-jangan dia dilukai oleh seorang kultivator iblis. Warren Qin juga mengerutkan kening. Tempat wilayah utara adalah campuran dari dewa dan iblis, sangat kacau. Dan semakin jauh ke utara, semakin banyak kultivator iblis. Semua kultivator iblis ini bisa membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Diperkirakan bahkan jika Erikin mengungkapkan identitasnya, pihak lain pun tidak akan takut. Dan menurut hasil yang mereka peroleh dengan menyimpulkan rahasia langit, lokasi Erikin sudah mencapai padang salju. Ini juga salah satu alasan besar lainnya mengapa keempat orang itu pada awalnya terkejut dan panik. Tidak peduli apakah itu kultivator iblis atau pertapa abadi, yang terbaik adalah itu sudah dibunuh oleh Erikin sekarang ini. Jika tidak, orang ini pasti akan mati lebih mengenaskan lagi jika sampai kita tiba di sana, kata Orlando Qin dengan suram. Meskipun dia tidak menyukai Erikin, tapi menyerang Erikin jelas-jelas sudah melanggar kepentingan keluarga Qin. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan dalam hal ini. Dan tepat saat mereka berempat melintasi gunung sihir, di suatu tempat di wilayah selatan, seorang lelaki tua mabuk yang ceroboh sedang terbang di depan dengan tergesa-gesa. Meskipun aura luarnya sangat ganas, kekosongan tempat dia terbang terkoyak-koyak, dan kecepatannya bahkan sangat ekstrim, tetapi dia masih terus kabur, bahkan tidak berhenti menoleh dan melihat ke belakang dengan sedikit panik. Orang tua ini adalah orang tua aneh yang telah mencuri anggur di istana sebelumnya dan juga tertarik pada Erikin serta ingin menerimanya sebagai muridnya. Sialan, sungguh sial. Sambil berlari, lelaki tua itu bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya penuh kepanikan. Sungguh sial, bisa-bisanya bertemu dengan wanita tua gila itu. Aku hanya mencuri sebotol anggur obat yang dia siapkan untuk jenius juniornya, masih tidak cukup untuk memburuku selama sebulan. Kali ini bertemu lagi dengannya, masih saja mengejarku selama 3 hari. Anggur obat itu begitu tidak enak, aku benar-benar tidak mengerti apa yang dia inginkan. Melihat bahwa bayangannya sudah tidak terlihat, lelaki tua itu menghela nafas lega, menarik napasnya, dan bersiap untuk menemukan tempat untuk mendarat. Awalnya dia berencana untuk bergegas kembali ke wilayah utara secepat mungkin untuk menemui bocah menarik itu, tetapi malah dihalangi oleh wanita gila itu sehingga tertunda selama beberapa hari. Pengemis bau, berhenti kamu. Tetapi sebelum lelaki tua itu sempat berhenti untuk minum arak, dia mendengar kutukan marah di belakangnya. Sesosok bayangan ramping terbang melintasi langit, seperti meteor, mengejar lelaki tua itu dengan ganas. Wanita sial, jangan keterlaluan.
Karena terkejut oleh wanita tua itu, tangan lelaki tua itu gemetar, dan anggur yang belum diminum langsung tumpah. Melihat arak bagusnya tumpah ke seluruh lantai, lelaki tua itu menggertakkan giginya karena marah. Namun, dia hanya bersumpah di bibirnya, tetapi kakinya sama sekali tidak berhenti. Dia langsung mengangkat kakinya melarikan diri. Tidak punya cara lain, salah satu alasannya karena dia memang salah, alasan utamanya adalah karena dia tidak mampu mengalahkannya. Kedua sosok itu kemudian melayang lagi di udara. Aku hanya mencuri sebotol anggur obat darimu, apa kamu perlu mengejarku sepanjang hari? Aku akan mengembalikanmu 10 botol anggur saja, bisa tidak? Lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak sambil kabur. Wanita tua itu terdiam, matanya penuh amarah, dia mengangkat tangannya lalu melepaskan aura yang mengejutkan. Dasar kamu wanita gila, jenius apaan, aku juga sudah melihatnya. Menurut aku itu hanyalah seorang pria bodoh, jelek dan berjanggut, masih mendingan si Bramacang yang lebih gaya. Orang seperti ini juga bisa menjadi jenius yang melatih metode pemurnian tubuh kalian. Kamu menentangku karena orang ini benar-benar tidak sepadan. Melihat wanita tua itu diam, pria tua itu menghindari serangan-serangan ini dan berteriak lagi. Di mana sisa anggurnya? Berikan padaku, aku akan mengampunimu. Wanita tua itu menggertakkan giginya dan akhirnya berbicara. Aku sudah meminum semuanya, tidak ada lagi yang tersisa. Dalam hati orang tua itu terhenyak dan matanya berkedip-kedip. Masih tidak mau jujur. Kalau begitu aku akan mengejarmu sampai ke ujung dunia. Wanita tua itu mendengus marah, sekali lagi dipenuhi dengan aura yang mengejutkan. Dan kali ini, aura itu terbang keluar, membentuk jaring kedap udara dengan langit dan bumi, langsung meliputi langit dan menyelimuti bumi. Gawat, kamu telah memasang jebakan di sini sebelumnya, aku tertipu. Air muka pria tua itu berubah drastis dan dia berteriak. Sudah cukup, jangan menyerangku lagi, aku akan membawamu. Di wilayah utara, aku menyimpannya di wilayah utara, awalnya aku bermaksud untuk dipergunakan bagi muridku untuk menggembleng tubuhnya, tetapi aku akan mengeluarkannya dan mengembalikannya kepadamu. Aku hanya minum 1 teguk, aku akan menebusnya, bisa kan? Pria tua itu terjerat oleh jaring, dibungkus bagaikan bakcang, memperhatikan wanita tua itu berjalan ke arahnya, dia berteriak tak berdaya. Kamu tidak menyimpannya di tubuhmu, tetapi malah meletakkannya di wilayah utara yang begitu jauh, siapa yang coba kamu kibuli? Wanita tua itu mencibir, menendang lelaki tua itu hingga terbang keluar beberapa ratus kaki seperti bola, dan menabrak sebuah gunung hingga membuat lubang yang besar. Setelah mengejar benda menyebalkan ini selama beberapa bulan, hatinya juga memendam banyak kekesalan. Setelah akhirnya berhasil menangkap orang ini, secara alami dia ingin melampiaskannya. Setelah memukuli lelaki tua itu, dan sudah hampir melampiaskan semua kekesalannya, barulah dia mengangkat lelaki tua itu. Aku benar-benar tidak berbohong kepadamu. Aku mencuri arak di mana-mana dan diburu adalah hal biasa. Jika meletakkan benda sebagus itu di tubuhku, pasti akan menghadapi situasi seperti ini, jadi malah akan lebih aman jika disembunyikan. Pria tua itu menatap wanita tua itu tanpa daya. Bukannya dia tidak kuat, dengan kekuatannya dia bisa kemanapun semaunya di sebagian besar tempat di dunia. Namun, wanita tua ini adalah salah satu kultivator pemurnian tubuh terbaik di dunia dewa, jauh lebih baik daripada beberapa sekte tertinggi. Tidak mudah bagi dirinya untuk dapat melarikan diri dari tangannya selama beberapa bulan. Wanita tua itu mengerutkan kening. Sebenarnya ucapan lelaki tua itu ada benarnya juga, dengan kepribadiannya yang menyebalkan, memang tidak aman untuk meletakkannya di tubuhnya.
Kalau begitu aku akan mempercayaimu untuk saat ini, tetapi jika setelah pergi ke wilayah utara dan masih tidak bisa mendapatkan anggur obatnya, kamu tahu akibatnya seperti apa?" Wanita tua itu mendengus, menyegel aura jiwa dewa lelaki tua itu lalu membawanya terbang ke utara. "Muridku yang baik, kamu tunggu aku di wilayah utara ya." Setelah ditangkap oleh wanita tua itu, pria tua itu tidak panik sama sekali, otaknya masih dipenuhi oleh muridnya, Erikin. Hanya perlu mencari kesempatan untuk melarikan diri, kebetulan di wilayah utara bisa menangkap anak itu, lalu mengajarinya ilmu kultivasi yang ada di dirinya, maka sudah tidak ada penyesalan lagi dalam hatinya. Bersambung.